Ya. Mas Hari boleh tahu seperti apa sih persiapan akhirnya PK Entertainment sama kami mempersiapkan konser Coldplay yang 15 November ya? Ya kalau sekarang sih kita persiapan memang masih fokus lebih banyak untuk announcement dan juga penjualan tiket. Seperti yang teman-teman tahu, kita kan masih belum rilis nih untuk secara official dan secara resmi sebaran distribusi kategori, harga tiket dan juga tata letak layout. Jadi sekarang memang fokus kita yang paling utama adalah di kolateral itu untuk keperluan kemarin announcement dan juga penjualan tiket nanti di minggu depan. Sama ya sudah mulai diskusi tentunya untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan security, safety dan juga production ya. Tapi untuk penjual tiket sendiri sampai berapa nih maksimal, mungkin sampai 70.000 kah gitu kan sebelum juga? Kita untuk target audience sekarang memang looking at lebih dari 50.000 untuk saat ini ya, nanti tinggal ditunggu aja update finalnya untuk daftar-daftar kategori dan harganya. Seberapa lama proses negosiasi mendatangkan Coldplay ke Indonesia? Nah, Dari kapan sampai kapan kalau boleh? boleh. Ini mungkin nanti bakal lebih pas, nanti Samantha yang bantu saya tambahin. Jadi sebenarnya cukup instan dan cukup cepat karena buat PK Entertainment Team terutama cukup mengejutkan juga in a good way, karena waktu itu Sabtu subuh tiba-tiba Samantha message kita untuk bilang kayak, hey Coldplay nih gimana gitu ya, dan sisanya udah ya begitulah historinya. So, you wanna go? We got lucky. Yeah? How we got it, right? Yeah. Tell us more. Overnight. It just happened. It just really just happened. It was a Saturday. You know, the week was ending, Saturday came around. I got the phone call and asked if the date was available for the possibility of doing a show here. And I called Harry and Peter and Kenny and said, is the date available? Everybody came back within 1 hour on a Saturday and said date available. And then Let's do it. let's do it. And since that day, about a month and a half, it's just been 17 hours a day, all the way up until we just announced. And still, we're working hard because the announcement is just the first step. Ticket sales is the second step. In the middle of this is the planning for the show, the logistics. That's how. Is there anything that differentiate this stock in Indonesia from the others? I mean, before the Indonesia, you go to the Malaysia. How about the prepare? I think for sure in each market it's gonna be a little bit different. At the end of the day, it's a series of tour, the music of the Spears World Tour, and then as you can see at the other country, at the other market, from the video, it's gonna be a big one, and hopefully, maybe not hopefully, for sure, it's gonna be the biggest show ever in Indonesia, in Jakarta. You wanna add on to that, Simon? It's an award-winning show this year, 2023. They've been awarded. The show is. It's an experience. Coldplay delivers an experience that I haven't seen happen with. I know a lot of acts have experiences, but the Coldplay experience is something unique. And I think with this experience and this experience coming to Indonesia, it's going to be massive. It will be a historical show, for sure. Mas Ari, untuk ini kan bisa dibilang tadi akan menjadi konser yang luar biasa besar di tahun 2023 dan menggunakan SUBK ya. Itu sejauh ini seperti apa diskusi dengan pihak GBK-nya? Diskusi berjalan terus sih, mulai dari kita pertama kali tanya tentang availability, bahkan sebelum announcement. Jadi memang kami rasa merupakan sesuatu yang penting ya untuk melakukan selalu audiensi dengan pihak-pihak terkait sebelum kita secara resmi mengeluarkan komunikasi ke publik. Jadi semua pihak-pihak terkait, jadi tidak hanya GBK, tapi pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan ekosistem industri pertunjukan, kita sudah lakukan sebenarnya audiensi dan juga koordinasi. Ya, hingga saat ini kita juga masih ngobrol dengan teman-teman terutama Stadion GBK. Berjalan dengan cukup lancar sampai saat ini, semua responsnya suportif dan juga kolaboratif. Jadi saya rasa
akan menjadi sebuah perjalanan yang mudah-mudahan mulus lah sampai nanti 15 November. Belum bisa menentukan jumlah, tapi so far di atas 50.000 Mas untuk kapasitas. Akan ada di atas 50.000. Untuk penentuan harinya sendiri Mas, ini kan di weekday ya Mas, itu seperti apa, ada di pihak Coldplay-nya juga ada? Kalau terkait tanggal, sebenarnya komponennya kan banyak ya. Jadi kita yang paling penting sebenarnya ya jadwal artis itu sendiri, karena kita bicara tentang touring, mereka pindah dari satu negara ke negara yang lain. Jadi ketika kita diberikan kesempatan dengan tanggal-tanggal tertentu, jadinya sebenarnya buat kita bukan lagi pilihan, tapi tinggal bagaimana kita menavigasi tanggal tersebut. Jadi ya itu merupakan keputusan yang sudah diberikan dari artis, yang harus kita make the best out of it. They're asking about the dates. The date. Yeah, the dates, the choice and selection of dates, because it's on weekdays, right? Oh, it's a touring routing. So when you put a tour together and you assemble a tour, it's not just for one country, it's for multiple countries. So the logistics to put this together, you know, it just so happened just to fall on the day. And that's tour routing in the touring industry, in the music industry. That's what it's called. Mas, ketersediaan GBK tadi untuk tanggal katanya bentrok sama matchday kita. Apakah itu betul? Untuk sampai saat ini sih kita komunikasi dengan GBK masih sesuai jadwal dan sesuai rencana. Mungkin itu sempat juga tadi ditanyakan sama rekan media yang lain, mungkin akan menjadi catatan kita juga untuk nanti koordinasi lebih lanjut, tapi sampai saat ini sebenarnya masih berjalan sesuai dengan rencana sih, aman koordinasi kita dengan pihak GBK. Mas, terkait permintaan Coldplay atau Riders, cukup merepotkan nggak sih? Goblin banget nih. So far kalau untuk riders masih digodok dan diramu sih gitu. Pastinya akan ada riders yang berbeda, treatment yang berbeda, karena seperti yang tadi kalian mention, mereka kan sangat valuing environmental safety, sustainability, inclusivity. Jadi itu juga nanti yang akan pasti kita terjemahkan dan kita implementasikan di dalam show ini di Indonesia, karena at the end of the day kita harus akomodir dan it's a good thing gitu, dan kita harus represent mereka juga kan gitu dalam tour ini. Jadi mulai dari waste management, kemudian logistik, mereka berpartner dengan DHL sebagai global logistik partner juga dengan tujuan yang sangat-sangat spesifik untuk mengurangi carbon footprint dan carbon emission. Dan terkait inclusivity, kita sedang berbicara dan merencanakan lokasi spesifik untuk area dengan juru bahasa isyarat, sehingga nanti teman-teman kita penonton dengan disabilitas juga bisa menikmati konser ini, karena seperti yang Samantha mention tadi, it's an experience. Ini kita bukan cuma lagi dengerin musik, tapi it's a whole experience that Coldplay will bring to Indonesia. How many days is the concert? Is there possibility for 2 days? I think we got lucky enough. And we're grateful enough, very grateful to have one day. We're grateful. Yeah, we Um, are. There's possibility. It depends on the routing. Right now it's locked in for what the tour announced. Okay. But if there is a possibility, I think Indonesia is gonna make it loud enough vocally to demand more, right? Okay. So if it's not gonna happen maybe this year, I don't know what the plans are, but I'm just grateful, we're grateful, Okay. the country is grateful to have at least one night for the experience. Okay. Knowing that Coldplay has a huge fan base in this country and everyone is going crazy over the news, what measure do you prepare to ensure that the fans can secure the tickets? Sebenarnya kalau untuk persiapan penjualan tiket, kalau dari kita, karena kita memang sangat-sangat mengutamakan consumer journey dan consumer experience, jadi di setiap show yang kita lakukan, persiapan penjualan tiket akan selalu menjadi persiapan yang paling besar juga prosesnya buat kita. Jadi mulai dari bandwidth yang dipastikan cukup untuk menampung nanti serbuan calon pembeli tiket pada saat hari penjualan tiket. Kemudian mulai dari komunikasi-komunikasi yang akan kita siapkan, imbauan-imbauan yang akan kita siapkan supaya mengurangi tindak pencaloan, dan kita bantu sama-sama untuk pastikan bahwa tiket ini yang dibeli sampai pada tangan orang yang memang benar-benar
fans benar-benar ingin menonton. Jadi ini juga sekalian mungkin titip pesan, karena kemarin sempat beredar banyak sekali berita dan isu terkait tiket sudah mulai dijual, orang dalam bisa beli di mana, bisa beli di mana. Nah itu yang mungkin kita sebagai promotor dan juga teman-teman rekan media juga nanti yang bantu kita untuk komunikasikan supaya orang-orang Indonesia juga semakin bijaksana dan semakin hati-hati terhadap tindakan-tindakan scam dan penipuan seperti ini, karena bahkan kita belum mengeluarkan detail harga tiket dan juga sebaran kategori secara resmi. Jadi kalau misalnya ada informasi yang berbeda yang beredar, tolong dipastikan kembali, dicek ke sumber yang resmi dan akurat. Kita punya website resmi coldplayinjakarta.com, Presents dan PK Entertainment punya media sosial resmi di Instagram @tmgmt, @pkentertainment.id. Jadi semua sumber informasi akan ada di sana. Jadi kalau belum ada dari kita, dipertanyakan dan dicek kembali. Tapi untuk memang detail tadi kategori-kategori itu kapan di launching gitu Mas? Jadi biar nggak ada mungkin ada kebocoran data segala macamnya gitu. Secepatnya, as soon as possible. Kalau bisa kita keluarkan dalam waktu 1-2 hari ke depan, pasti kita akan keluarkan, karena kita juga butuh informasi ini keluar kepada publik dan calon pembeli tiket, karena kita juga mau tiketnya terjual gitu kan. Sedangkan jadwal penjualan tiket sudah sebentar lagi, dimulai tanggal 17-18 Mei 2023 jam 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi kita juga punya kepentingan dan punya urgensi untuk memberitahukan dan merilis informasi ini secara resmi segera. Ada ada jumlah apa? Ya, pembatasan buat satu orang tiket punya 4 orang. agar menghindari dari calo itu sendiri. Akan ada regulasi-regulasi seperti itu. Kita akan membatasi satu transaksi nanti untuk 4 tiket dan 1 email hanya untuk 1 transaksi. Measure ini sudah kita lakukan juga di berbagai konser kita sebelumnya untuk memastikan bahwa ada limitasi dari, ya karena tindakan pencalonan kan ada batas yang kita bisa lakukan dan ambil sebagai prevention ya. Jadi kita akan lakukan yang terbaik, dan nanti semua ini juga akan terupdate di website resmi pada saat launching nanti penjualan tiket. Semua itu juga akan tertulis, jadi teman-teman juga nanti bisa lihat dan pastikan dibaca term and condition-nya juga. Okay, will there be additional facilities such as merchandise booth, F&B tenants, activations later during the event? I think there will be, because at the end of the day it's a full experience, and then we have like some time to spend in the pre-function, during the waiting area, and then we have a lot of things going on, merchandise for sure. Kemudian people will be at the concert area for quite some time, so definitely we'll have amenities like that, additional like toilets, disability friendly kind of facility, and then activations for sure, for the backdrop, merchandise. Yeah, we'll have that. The fans will have the best experience. We are gonna deliver the best that we can, for sure, for this show. Yeah. So we're in the middle of planning that now. We're doing the logistics for that planning now. This is the stage that we're moving into after the announce. That's our next step, is that plan. Seberapa banyak logistik yang dibawa Coldplay buat ke Indonesia? Production ridernya sebenarnya masih diramu-ramu, cuman yang sampai saat ini kita sudah terima sih akan ada lebih dari 25 kontainer yang dibawa. So far ada 2 unit Boeing yang akan dibawa juga, berhubungan tadi ada beberapa items yang memang mereka harus bawa, dibantu dengan DHL sebagai logistik partner untuk ya at the end of the day tujuannya sesuai dengan value yang mereka bawa terkait sustainability juga ya. So will there be a special opening act? Opening act sepertinya akan ada, jadi ditunggu aja. Cuman masih to be announced for the opening act ya, Sen. Ya. Konsep panggungnya sendiri seperti apa Mas? Konsep panggung sama berkaitan dengan riders kan kita juga masih digodok, tapi I think we can refer definitely to the video, to the previous shows. I mean, doing a stadium show